Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendian Rifai dengan NIM 64240582 dari kampus UBSI Jatiwaringin. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang bertemakan anti korupsi dengan judul Peran Masyarakat dalam Memerangi Korupsi di Indonesia dari Kesadaran hingga Aksi Nyata. Korupsi adalah tantangan besar bagi Indonesia, menghambat pertumbuhan ekonomi, mencederai keadilan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Artikel ini akan membahas secara komprehensif peran masyarakat dalam memberantas korupsi melalui pendidikan, partisipasi aktif, pemanfaatan teknologi, serta reformasi hukum. Dengan pendekatan multidisiplin dan kolaborasi yang erat antara pemerintahan, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menuju era transparansi dan akuntabel yang lebih kuat. Korupsi merupakan masalah global yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial dan demokrasi. Data dari Transparansi Internasional menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih jauh dari ideal, menandakan bahwa korupsi tetap menjadi tantangan besar. Selain korupsi di tingkat elit politik, praktik korupsi juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pungutan liar, manipulasi dana bantuan, dan penyalahgunaan anggaran publik. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum telah berupaya keras, peran masyarakat tetap menjadi elemen yang krusial dalam menciptakan perubahan yang nyata. Pembahasan 1. Pendidikan anti korupsi sebagai pilar perubahan. Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi yang memiliki integritas tinggi dan kesadaran hukum. Strategi pendidikan anti korupsi. Integrasi kurikulum anti korupsi mengajarkan nilai-nilai etika transparansi di sekolah dan perguruan tinggi. Program sekolah bersih korupsi memberikan pelatihan bagi guru dan siswa tentang dampak korupsi dan cara mencegahnya. Kampanye sosial menggunakan media digital, seminar, dan diskusi publik untuk meningkatkan pemahaman tentang masyarakat bahaya korupsi. Studi kasusnya ada di Finlandia. Pendidikan integritas telah menjadi bagian dari sistem sekolah yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut. Indonesia dapat belajar dari praktik tersebut untuk membentuk sistem pendidikan anti korupsi yang efektif. Pembahasan yang kedua, partisipasi publik dalam mengawasi pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Langkah konkret yang bisa dilakukan: pemanfaatan platform pengaduan korupsi seperti lapor.go.id dan aplikasi serupa yang memungkinkan masyarakat melaporkan indikasi korupsi secara transparan. Dukungan terhadap jurnalisme investigasi. Media massa berperan penting dalam membongkar kasus korupsi dan memberikan informasi kepada publik. Meningkatkan transparansi anggaran publik. Pemerintah harus membuka akses bagi masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran negara secara daring. Studi kasusnya ada di Korea Selatan. Keterlibatan masyarakat pengawasan anggaran publik telah berhasil mengurangi praktik korupsi secara signifikan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel. Untuk pembahasan yang ketiga di sini, teknologi sebagai senjata melawan korupsi. Teknologi memiliki peran penting dalam menciptakan sistem transparansi dan akuntabel.
Inovasi teknologi dapat diterapkan. Perusahaan digital, proses pengadaan barang dan jasa mencegah manipulasi anggaran. Ada juga blockchain untuk transparansi keuangan. Teknologi ini dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artificial intelligence untuk mendeteksi anomali keuangan. AI dapat menganalisis pola keuangan dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan secara otomatis. Studi kasusnya ada di Estonia, telah menerapkan e-government secara menyeluruh, memungkinkan transparansi penuh dalam administrasi pemerintahan dan mengurangi potensi korupsi. Untuk pembahasan yang keempat, reformasi hukum untuk hukuman yang lebih tegas. Hukuman bagi pelaku korupsi seringkali dinilai terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera. Solusinya yang dapat diterapkan, peningkatan hukum bagi koruptor, penjatuhan hukuman berat termasuk penyitaan aset dan larangan berpolitik. Pelindungan bagi whistleblower, masyarakat yang melaporkan korupsi mendapatkan perlindungan hukum dari intimidasi. Peningkatan transparansi dalam proses hukum, publik dapat mengakses informasi tentang kasus hukum korupsi secara terbuka. Studi kasusnya ada di Singapura. Korupsi dihukum sangat berat dan tidak ada kompromi bagi pelaku. Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut. Untuk pembahasan yang kelima, kampanye publik dan peran komunitas. Gerakan sosial dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap korupsi dan mendorong perubahan budaya. Inisiatif kampanye korupsi. Gerakan Saya Anti Korupsi. Kampanye publik untuk menyebarkan informasi dan mendorong tindakan konkret. Festival Anti Korupsi. Acara tahunan yang mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan peran untuk memberantas korupsi. Petisi dan demonstrasi publik menggalang dukungan untuk kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Studi kasusnya ada di Brazil. Gerakan sosial berhasil menekan pemerintahan untuk kebijakan transparansi yang lebih ketat dalam pengelolaan dana publik. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik dan nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam memberantas korupsi sangat penting. Dengan strategi pendidikan anti korupsi, partisipasi aktif dalam pengawasan, pemanfaatan teknologi, dan reformasi hukum, Indonesia dapat menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Sekian artikel yang bertemakan anti korupsi saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.